Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karate, us. Banyak yang bilang kalau sabar itu ada batasnya. Tapi menurut senpai, itu salah. Kenapa bisa salah? Kalian pasti sering untuk disuruh sabar. Udah, sabar aja. Kamu itu harus bisa menguasai sabar. Tapi nggak pernah diajarin gimana caranya sabar. Hari ini senpai akan membahas tuntas apa itu sabar, bagaimana cara menguasai sabar, dan seberapa penting sih sabar untuk praktisi karate. Kita langsung aja mulai. Kalau teman-teman ketemu sama orang yang bilang sabar itu ada batasnya, terus abis itu marah-marah, percayalah, dia itu tidak paham apa itu sabar. Sebelum kita bisa menguasai sabar, kita harus tahu dulu apa itu sabar. Sabar ini diambil dari kata bahasa Arab yang artinya menahan diri. Sabar ini adalah alat atau teknik atau skill yang bisa membuat kita terhindar dari masalah-masalah yang tidak perlu. Atau bahkan sabar ini bisa membuat kita memecahkan masalah. Secanggih itulah sabar. Analoginya, sabar itu seperti rem mobil, rem pada mobil. Jadi bukan berarti mobil ini tidak bisa maju karena ada rem, tapi justru rem ini untuk mengontrol mobil agar tidak berada di situasi yang berbahaya atau tidak kebablasan. Sabar ini sebagai rem untuk diri, agar diri ini tidak mengambil keputusan-keputusan yang konyol atau keputusan-keputusan yang bodoh. Dengan adanya sabar, kita bisa mengerem emosi atau rem nafsu dan amarah kita. Jika seperti itu, lalu mengapa muncul pernyataan kalau sabar itu ada batasnya? Semua itu muncul karena kurangnya pemahaman tentang sabar. Seperti yang senpai bilang tadi, kalau sabar itu adalah alat untuk memecahkan masalah. Jadi bukan berarti sabar itu ada batasnya, tapi peruntukannya itu untuk apa? Contoh, ketika kita dimaki sama orang, itu kita harus menggunakan skill atau teknik sabar untuk bisa memecahkan masalah itu. Tapi ketika ada orang menampar kita, itu bukan ranahnya sabar. Itu sudah ranahnya hukum atau ranahnya pembelaan diri, untuk perlindungan diri kalau sudah terjadi kekerasan. Jadi itu bukan ranahnya sabar lagi. Jadi kita harus tahu sabar ini untuk apa. Jadi bukan berarti sabar ini ada batasnya, tapi peruntukannya ini untuk apa. Dan lalu banyak juga orang menyalahgunakan sabar. Lah, gimana senpai caranya menyalahgunakan sabar? Nah, contohnya ketika kalian dipukul sama orang yang kalian sebenarnya nggak berani dipukul, tapi kalian bilang ke teman kalian, saya mah sabar aja, nanti juga dibalas sama Tuhan gitu. Padahal mah nggak berani aja gitu sama orangnya. Nah, itu juga bukan sabar ya, itu nggak berani aja gitu, tapi dia menyalahartikan sabar atau menggunakan sabar untuk menutupi kelemahan dirinya. Jadi jadikanlah sabar ini sebagai penolong untuk teman-teman semua, karena sabar ini alat yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah atau terhindar dari masalah. Tapi sabar ini bukan berarti ada batasan, tapi peruntukannya untuk apa. Oke, kalau kalian sudah paham apa itu sabar, senpai akan memberikan metode bagaimana caranya untuk menguasai sabar. Yang pertama, tidak ada yang bisa tanpa latihan. Seperti karate, apapun bisa kalian kuasai karena latihan. Begitupun dengan sabar, kalian berlatih sabar. Gimana caranya melatih sabar? Kalian ketika ada masalah atau ada hal-hal yang mengganggu hati kalian, kalian diam. Diam, jangan ngomong apa-apa. Atur napas, kendalikan diri. Hati kalian tenangin, pikiran tenangin. Atau kalau kalian muslim, kalian ketika azan, untuk melatih sabar, ketika kalian azan, kalian diam dengarkan. Tidak usah kalian ngomong, tidak usah ngobrol, diam dengerin. Itu juga bisa untuk melatih sabar. Lalu setelah itu kalian berlatih berpikir rasional, berlatih menyelesaikan masalah tanpa hati yang panas, tapi dengan teknik-teknik yang rasional, agar kalian bisa memecahkan masalah dengan lebih bijaksana. Terus untuk bisa melatih sabar, main
sosmed ya, main sosmed. Kalian ketika scroll nih, terus ada postingan-postingan yang tidak sesuai dengan kalian atau menyinggung, tahan dulu, jangan langsung asal komen. Ingin komen nih, diam, jangan dikomen. Diam, atur napas, tenang, terus berpikirlah konten ini salah atau benar, terus apakah sesuai atau tidak. Jangan-jangan karena kitanya yang mengambil informasinya hanya sedikit, jadi kita salah paham. Sosmed ini bisa digunakan untuk melatih kesabaran kita. Jadi kita bisa lebih mudah untuk menguasai sabar. Senpai kan pelatih karate. Apa hubungannya dengan sabar? Ya, justru sabar ini sangat penting untuk praktisi karate. Salah satu contohnya adalah ketika kalian sedang kumite. Kalau kalian tidak sabar, ya, kalian akan menyerang dengan agresif. Menyerang dengan agresif tanpa berpikir. Nantinya kalah dalam kumite, diserang oleh lawan dengan cara yang lebih efektif. Apalagi sebagai senpai praktisi karate dengan aliran Wado Ryu yang lebih memfokuskan pada penghindaran dan momentum dan memanfaatkan tenaga lawan, sabar itu sangat penting. Karena sabar itu pasti untuk menunggu serangan lawan dan memperhatikan serangannya itu kemana, lalu kita meresponnya bagaimana. Sabar sangat diperlukan, tidak buru-buru itu sangat diperlukan dalam bela diri. Tidak hanya dalam kumite, tapi juga dalam latihan. Kalau kalian gak sabar nih, ingin cepet-cepet bisa nendang, kalian gak mau melewati prosesnya, kalian gak mau berlatih ngangkat kaki, gak mau berlatih kaki dilurusin, ingin langsung bisa, percayalah hasilnya gak akan bisa-bisa. Kalian harus sabar melakukan tahapan step by step yang membosankan. Jadi bela diri ini melatih kalian juga untuk sabar. Dan melatih kalian untuk, oh iya ternyata dengan sabar, dengan proses, semuanya bisa tercapai. Sepenting itulah sabar dalam praktisi karate. Wow, ternyata sabar itu tidak sesederhana yang kita pikirkan sebelumnya ya. Sabar ini bukan suatu tindakan yang pasif, tapi justru tindakan yang aktif. Maksudnya apa, senpai? Sabar ini bukan tindakan yang hanya diam pasif, tapi sebuah tindakan yang diam tapi aktif. Aktifnya di mana? Aktifnya itu di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Aktif dalam menguasai emosi, aktif dalam berpikir secara rasional. Bukannya diam terus ngebiarin, udahlah, ngebiarin hati kita panas, ngebiarin orang menzolimi kita. Itu bukan sabar ya. Jadi sabar itu diam yang aktif, aktif mengkaji diri. Jika teman-teman semua suka dan menambah wawasan dalam video ini, kalian bisa klik like di bawah. Dan kalau ada pendapat lain yang tidak sesuai atau mau berdiskusi tentang karate dan juga sabar, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk mendapatkan wawasan-wawasan lebih tentang filosofi karate. Hai, semoga video ini bermanfaat. Salam karate, us.